Pemirsa, pemerintahan Jokowi Yusuf Kala ingin segera mewujudkan pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah Indonesia. Hal itu menjadi salah satu hal yang dituangkan dalam program Nawacita. Jokowi berkali-kali menyebut bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya bersifat Jawa sentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa. Paradigma pembangunan nasional harus bersifat Indonesia sentris. Cara pandang ini juga mulai tampak diwujudkan dalam sejumlah program prioritas pembangunan, seperti membuka keterisoliran wilayah-wilayah terpencil dan terluar dengan mewujudkan tol laut, udara, dan juga upaya mendorong penyamarataan harga bahan bakar. Lalu apa tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia sentris? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu? Bersama saya Tasya Lutmila, Prime Time Talk kali ini akan membahas bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada ekonom Didi J. Rahbini. Nanti juga kita akan melalui sambungan telepon terhubung dengan anggota Komisi 11 DPR Marwarar Sirait. Saya akan sapa dulu Pak Didi. Selamat malam Pak Didi. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Didi, kalau Anda melihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi JK selama 2 tahun ini, kira-kira sudah menuju ke roadmap untuk melakukan pemerataan pembangunan atau belum? Saya lihat pemerintahan Jokowi tahun pertama itu politik, ya. Presiden Jokowi itu belum sempat membangun ekonomi. Dia masih mengerahkan otot politik untuk menjaga keseimbangan tahun pertama. Ya. Tahun kedua mulai menyentuh ekonomi. Jadi selama 2 tahun pemerataan tidak disentuh sama sekali. Selama 1 tahun. Baru sekarang saya kira ini baik, daripada terlambat tidak sama sekali, lebih baik dilakukan. Dan harus diingat, ya, data Bank Dunia, Indonesia ini tergolong 3 besar negara paling kesenjang ekonominya. Jadi kesenjangannya itu parah sekali, ya. 10% dari penduduk menguasai hampir 80% dari kekayaan nasional. Sebegitu besar kesenjangannya. Dan jangan diremehkan. Ya, sehingga Presiden Jokowi dan JK sekarang ini memperhatikan kesenjangan bagus. Tapi harus mengerahkan seluruh resource-nya untuk masalah itu, ya. APBN, industrialisasi, ya, misalnya kewajiban untuk konten dalam negeri. Sekarang di seluruh BUMN itu KKN pengadaan barang itu sudah mapan, dilakukan dengan impor segala macam. Itu mengubahnya susah, harus dengan politik, tidak dengan wacana saja. Dan ini sudah relatif sudah lampu merah. Jadi tidak boleh main-main lagi tahun ketiga, 4, 5. Itu kira-kira. Dan itu sekarang sudah tepat untuk memperhatikan ke soal pemerataan. Oke, kalau tahun kedua Anda nilai memang sudah ada, sudah menyentuh ekonomi, menyentuh ekonomi, kemudian kita juga menyaksikan ada paket-paket kebijakan yang dikeluarkan. Kemudian berkali-kali juga Jokowi menekankan bahwa jangan sampai pembangunan itu hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi harus merata ke seluruh. Nah, kira-kira kalau melihat pergerakan yang terjadi saat ini, butuh waktu berapa lama sebenarnya kita mungkin akan memeratakan pembangunan? Masalah ketidakpemerataan itu sudah terjadi sejak zaman Presiden Soeharto. Iya. Nah, itu pernah dipanggil kan konglomerat, ya, pada waktu itu. Dan itu juga tidak selesai hanya dengan manggil, ya. Itu berlanjut zaman SBY dan sekarang. Dan justru sekarang cukup parah. Justru pemerintahan Jokowi sekarang fokus pada pemerataan. Ya, dan pertumbuhannya kan 5%, ya. Saya kira pemerataannya harus diprioritaskan. Terutama lewat infrastruktur itu kan pemerataan juga. Iya. Karena orang yang dibuka aksesnya untuk pasar, untuk macam-macam, itu memeratakan ekonomi ke daerah-daerah. Oke, Anda mengatakan sekarang justru cukup parah, maksudnya seperti apa Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Bank Dunia itu menilai Indonesia termasuk juara 3 dalam kesenjangan ekonomi. Juara 1 Rusia, Thailand, Indonesia. Apa artinya ini, ya? Artinya memang ada sekelompok masyarakat yang berjalan dengan begitu cepat. Nah, memang ada nanti corporate social responsibility. Itu sangat bagus dan sudah dilakukan oleh semua dunia usaha. Ya. Ya, tapi itu tidak berkontribusi. Tidak menepis bahwa kesenjangan makin lama makin lebar. Ini cukup lampu merah lah, kuning.
ke kuning tua dan mendekati merah. Mendekati merah. Oke. Merah. Baik, kita coba bertanya ke anggota Komisi 11 DPR Marwara Sirait. Bang Ara sudah bersama kami? Terima kasih ya. Halo. Halo. Iya, Bang Ara. Yes. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Kita sedang membahas bagaimana pernyataan kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan menekankan kembali lagi agar pembangunan tidak bersifat Jawa sentris tetapi menjadi Indonesia sentris. Kalau Anda melihat selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, apakah memang pemerintahan Jokowi JK sudah berhasil setidaknya menerapkan visi dan misi untuk melakukan pemerataan pembangunan itu di seluruh Indonesia? Begini ya, saya selamat sore dulu Mas Didi. Ya, Mas Marwar ya. Pak Menteri, selamat datang. Ya, saya ini senior saya yang sangat punya ini ya keteladanan dalam berpikir dan bersikap ya, yang saya hormati. Saya mesti menyapa dulu. Ya, jadi politisi itu kan ya yang paling penting adalah bagaimana antara perkataan dan perbuatan itu sama nggak, kira-kira begitu. Kan harus seperti itu. Nah jadi ya, kalau mau mengeceknya itu kan tentu dengan data. Tadi Mas Didi sudah sampaikan. Ya kalau PR soal pemerataan itu kan sudah terlalu banyak contoh soal pemerataan yang dan ketimbangan yang menjadi persoalan kita kan gitu kan. Dan itu tidak selesai sampai sekarang. Pak Jokowi itu baru 2 tahun jadi presiden, jangan salah ya. Baru 2 tahun jadi presiden. Tapi juga bisa dilihat ya bagaimana tadi tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Pak Jokowi itu orang Jawa, tapi dia berpikir Indonesia. Saya yakin ya dalam 2 tahun ini berapa banyak dia datang ke Sumatera, berapa kali dia datang ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua dan sebagainya. Berapa banyak anggaran yang datang ke wilayah-wilayah yang kami sebut tadi. Ya, belum pernah ada anggaran daerah itu lebih besar daripada anggaran belanja pusat ya, baru sekarang. Yang saya pahami sih seperti itu. Tadi tolong mohon koreksi ya Mas Didi ya. Kemudian juga bagaimana ya, kita melihat betul keberpihakan dia dari soal bagaimana aset-aset ya, restitusi aset yang baru diberikan kepada tanah-tanah adat begitu, yang memiliki hak-hak yang dia sangat hargai soal budaya dan sebagainya. Jadi saya berani mengatakan bahwa Pak Jokowi melakukan sesuatu yang nyata, ya. Gitu. Melakukan sesuatu yang nyata yang tidak retorika. Baik, Bang Ara, ini kan sebenarnya topik yang sudah lama sekali dan kita sudah ketahui, kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah tahu kira-kira solusinya seperti apa, kita sudah membuat semacam roadmap strategi apa yang harus dilakukan untuk melakukan pemerataan. Tetapi kalau Anda melihatnya, apa sebenarnya yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaannya? Kenapa kemudian untuk membuat pemerataan pembangunan itu menjadi Indonesia sentris butuh waktu yang tidak bisa kemudian begitu cepat dilakukan? Ya karena Pak Jokowi melakukan dengan sepenuh hati. Politik anggarannya juga tampak. Ya, bagaimana agenda dia, kehadiran dia sebagai presiden juga tampak dari situ. Makanya saya katakan dia menyatukan perkataannya dan perbuatannya. Kalau mau membangun Indonesia sentrisnya sebagai slogan ya tentu beda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia melakukan dengan langkah-langkah nyata, yang konkret, yang saya katakan berapa banyak dia datang ke Papua, ke Indonesia bagian timur, ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, ke daerah-daerah perbatasan dalam 2 tahun ini gitu. Dan dia membangun gitu dari pinggiran ya dia buktikan gitu membangun gitu, ya imigrasi di perbatasan, pasar dan sebagainya, pelabuhan, jalan tol, itu saya rasa sudah tahu semua lah gitu. Nah itu kan nggak bisa, dan pilihan dia untuk membangun hal-hal yang juga bersifat menengah dan jangka panjang. Karena dia tahu betul, dia juga punya background pengusaha. Kalau infrastruktur tidak disiapkan, dia tidak akan bisa bersaing. Jadi saya harus katakan secara objektif ya bahwa dia sungguh-sungguh untuk mengatasi kesenjangan ini. Gitu.
Kalau rakyat mau lebih cepat lagi, dia tentu berusaha untuk lebih cepat lagi gitu. Tentu harapan rakyat kepada Pak Jokowi sangat tinggi sekali. Ekspektasi kepada Pak Jokowi untuk mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sangat tinggi sekali. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Didik. Pak Didik, kalau kita bicara tentang ketimpangan, itu ada banyak sekali ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Ada ketimpangan. Jadi saya merespon Mas Marwar dulu ya. Beliau masih di sana, nggak? Masih. Mas Marwar, begini, saya tidak menyaksikan usaha-usaha dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan itu. Ya. Nah, saya mau nambah 2 faktor. Pertama, faktor pemerintah. Kanan lagi. Kedua, struktur negara. Nah, saya akan menyampaikan data nih kepada Mas Marwar ya, menyambung juga pertanyaan tadi. Saya melakukan riset dengan teman-teman di Indef, itu kira-kira 80% dari anggaran daerah yang jumlahnya besar, tadi disebut oleh Mas Marwar, jumlahnya besar dan itu bagian dari redistribusi ke daerah. Itu jumlahnya lebih dari 600 triliun, itu sangat besar sekali. Ya. Tetapi setelah kita teliti, ya kira-kira 80% lebih, ya, dan bahkan banyak daerah yang lebih 90% anggarannya itu hanya untuk rutin kegiatan birokrasinya itu. Jadi di daerah itu hanya berputar di lingkaran politik, birokrasi, dan negara. Dan kalau saudara lihat ke Papua, ke Maluku Utara, macam-macam, yang naik pesawat itu adalah hanya birokrat-birokrat. Dan itu tidak bergulir ke sana. Ini bukan masalah pemerintah, ini masalah pemerintah daerah, struktur negara. Dan ini saya kira, sehingga mereka tidak sempat membangun infrastruktur untuk pemerataan ke daerah, tidak sempat. Nah, ini satu hal yang menghambat upaya pemerataan pemerintah. Jadi sebenarnya desentralisasi dan APBN seperti tadi disebut Mas Marwar adalah instrumen untuk pemerataan. Dia instrumen dan resource-nya sudah kita pegang. Tapi riset kita di Indef itu 80% dan banyak sebagian 90% anggaran itu untuk rutin dia. Untuk perjalanan, untuk gaji, untuk memperbaiki gedung itu yang pemerataan tidak banyak. Itu satu fakta yang sebenarnya jadi PR juga untuk pemerintah Jokowi yang sekarang pada tahun ketiga ini melirik atau memfokus ke pemerataan. Apa rekomendasi Anda untuk mengatasi atau serapan anggaran agar bisa lebih terserap ke pembangunan infrastruktur? Ya itu sahwat-sahwat politik untuk pemekaran daerah yang sebenarnya tidak terlalu perlu itu dilakukan ya. Itu yang tidak terkendali, tidak ada pemimpin. Jadi DPR, saya kan pernah di sana juga. Jadi DPR ini sahwat politik untuk populisme yang negatif itu ini disebar walaupun itu tidak layak sudah dimeratakan aja. Nah, birokrasi itu adalah empire builders secara teoritis. Empire builder itu kalau bisa dibikin banyak ya banyak. Apakah efisien atau tidak terserah. Hasilnya riset yang saya sebut tadi. 90%, 80, 90% dana dipakai untuk birokrasi itu sendiri. Untuk gaji pegawai, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas segala macam. Nah, itu fakta sehingga tidak bergulir kemana-mana daerah itu. Baik. Kita akan lanjutkan lagi membahas bagaimana caranya lebih mengefektifkan dana yang sebenarnya cukup besar itu untuk bisa diserap di masing-masing daerah. Di segmen selanjutnya Pak Didi ditahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.